Maka sekarang kita masuk kepada fihi masail. Fihi masail al-ula maknanya mas'alatul ula, tafsir innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Apa tafsirnya di sini? Tafsirnya di sini di dalam ayat ini mengatakan bahwa kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu inginkan untuk masuk surga. Hidayah apa? Hidayah at-taufiq wal ilham. Maka ini yang dinafikan, la tahdi. Walakinallaha yahdi man yasha, karena Allah yang memberikan hidayah kepada yang diinginkan. Adapun hidayah dalalah wal irsyad, maka Nabi memberikan kepada siapapun dengan dakwahnya, bahkan kepada Abu Lahab. Di hadis tadi yang kami sebutkan sebabnya turun Al-Masad, dan dakwah di sini kepada Abi Thalib seperti di dalam hadis ini. Maka hidayah dalalah wal irsyad Nabi bisa memberikan kepada siapapun, namun hidayah taufik wal ilham mengajak manusia masuk surga, terketuk hatinya, masuk ke hatinya dan masuk kepada Islam, itu bukan urusan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-masalah ats-tsaniyah, perkara yang kedua, tafsiru qaulihi maka nali nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka tafsir dari surat Taubah bahwa tidak pantas, maknanya haram bagi seorang nabi dan pengikutnya dari kaum muslimin seperti kita sekarang, di mana dari kerabat kita misalnya mati dalam keadaan kesyirikan, maka tidak boleh kita memintakan ampun dari orang yang mati musyrik ini untuk Allah, kepada Allah untuk orang yang musyrik ini tidak boleh. Maka ini makna dari al-faidah atau al-mas'alah ats-tsaniyah. Al-mas'alah ats-tsalitsah wa hiya al-mas'alah al-kubra tafsir qul la ilaha illallah. Bahwa di sini adalah masalah yang agung, penjelasan dari tafsir la ilaha illallah yang ada di hadis Al-Musayyib Ibni Hazm, bahwa makna la ilaha illallah yang diinginkan di sini la ma'buda bihaqqin illallah difahami oleh Abu Jahal, difahami oleh Abdullah ibnu Abi Umayyah, difahami oleh Abu Thalib paman Nabi. Mereka memahami 3 orang gembong Quraisy ini makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Karena mereka memahami ini, akhirnya mereka enggan masuk Islam. Maka inilah gambaran orang kufar Quraisy dulu. Mereka tidak mau menyebut la ilaha illallah karena konsekuensinya meninggalkan Lat, Uzza, Manah, wa Hubal dari sesembahan selain Allah, dan meninggalkan 360 patung yang ada di Ka'bah. Maka mereka enggan masuk Islam karena tahu makna la ilaha illallah. Maka ini permasalahan yang penting kata Syekh, wahiyal mas'alah kubra tafsir qul la ilaha illallah bi khilaf ma alaihi man yada'il ilm. Tidak seperti orang-orang di zaman now yang mengaku mempunyai ilmu dan belajar agama Islam dari kelompok as-sufiyah, maka mereka mengatakan makna la ilaha illallah, dan dari kelompok ahlul bid'ah adalah tauhid ar-rububiyah. Makna la ilaha illallah la khalaqa illallah, la amara illallah, la mulka illallah. Dipalingkan makna tauhid al-uluhiyah kepada tauhid ar-rububiyah yang maknanya tidak ada penciptaan yang berhak mencipta kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah kata mereka. Dan mereka mengaku mempunyai ilmu, dan bahkan mereka masuk kepada Islam. Maka oleh sebab itu sangat miris di zaman now. Antum lihat bagaimana orang-orang awam yang mereka sholat 5 waktu dan bertasyahud asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian diajak oleh orang-orang sufi ataupun oleh orang-orang yang mengarah kepada itu, mari kita memuliakan waliullah, mari memuliakan keturunan Nabi para habaib. Di sana ada kuburan Habaib Al-Jufri, Al-Mim, Al-Jim, Kaf, Mim, Nun, Waw, Ha, Al-Kaf, Al-Ha, Al-Ya. Maka mereka para habaib, orang-orang yang dicintai oleh Nabi, keturunan Nabi. Maka muliakanlah kuburannya dengan apa? Datang untuk menziarahi kuburannya dan ngalap barokah. Maka orang awam tadi yang tidak mempelajari ilmu tauhid dan dia bertasyahud asyhadu alla ilaha illallah, menyebutkan lafaz dan tidak mengetahui maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Enggak tahu. Pokoknya la ilaha illallah itu doa tasyahud kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Maknanya tidak tahu, tidak. Itulah maknanya. Karena kamu tidak tahu, sekarang kamu melaksanakan kesyirikan, meminta kepada Habib, meminta kepada orang yang sudah meninggal di kuburan, wahai Habib, Bib, minta duit Bib. Maka ini adalah perkara kesyirikan. Bib, minta istri ana yang mandul jadi hamil. Maka perkara ini adalah kesyirikan. Berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada orang yang sudah mati. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah hanya kepadaku saja, dan barang siapa yang kufur dan berdoa kepada selain Allah, maka dia akan masuk api neraka dengan menghina, dengan terhina. Maka di sini orang-orang awam yang kita dapati di sekitar kita, mereka menyebutkan la ilaha illallah, tidak faham maknanya, tidak ada sesembahan yang berhak selain Allah, tidak difahami. Akhirnya mereka menyembah kepada selain Allah. Maka berapa dari mereka yang melarung di pantai Laut Kidul, di Pelabuhan Ratu, dan juga di Parangtritis, di Jogja. Maka semuanya mereka dalam keadaan kesyirikan kepada Allah, menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, meyakini Nyi Roro Kidul yang memberikan rizki kepada mereka. Dan jika tidak melaksanakan upacara ini, mungkin akan datang tsunami 50 meter, menghancurkan Parangtritis, menghancurkan Pelabuhan Ratu. Dari zaman Doeloe tidak ada tsunami seperti itu, dan mereka tidak melaksanakan perayaan-perayaan. Alhasil mereka takut kepada selain Allah dan mereka menyembelih kepada selain Allah. Maka ini yang dibahas di sini oleh Syekh. Lihat bagaimana Abu Talib, Abdullah ibnu Abi Umayyah, Abu Jahal, mereka faham makna la ilaha illallah, sehingga mereka tidak mau masuk kepada Islam saja tidak. Dan di dalam surat Shad Allah buka isi hati orang-orang musyrik apa? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadala syai'un ujab. Maka kamu wahai Muhammad mengajak kami untuk menjadikan Allah yang esa, Allah yang satu, He is the one and only, dan meninggalkan Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan 360 patung yang ada di Ka'bah. Maka kami meninggalkan ini semua hanya untuk Allah yang esa, yang satu. Inna hadala syai'un ujab. Ini perkara yang unbelievable, perkara yang tidak masuk akal. Dari sini menjadi pendalilan bahwa mereka mengetahui makna la ilaha illallah dan mereka enggan masuk Islam dan enggan bahkan menyebut kalimat tauhid karena tahu maknanya. Dan itu yang dilakukan oleh gembong Quraisy yang 3 tadi, sehingga ini permasalahan yang penting. Mereka memahami makna la ilaha illallah, dan sebagian kaum muslimin yang mengaku telah belajar dan belajar, ternyata mereka seperti orang-orang sufi. Dan ini hakikah ya ibadallah. Mereka orang-orang yang belajar di Tarim, sufi, di Hadramaut,
yang belajar kepada habaib di sana, kepada Umar bin Hafidh dan juga kepada menantunya Al-Jufri. Maka mereka pernah bertemu dengan kami di pasar di Mukalla. Maka karena sama-sama dari Indonesia, maka senang bertemu di awalnya. Oh, dari Indonesia? Ya, tampangnya bulat dan ma'ruf seperti orang Indonesia. Belajar di mana? Di Tarim. Masya Allah, sudah berapa tahun? 5 tahun. Masya Allah. Mulailah kita fudul, ma'ruf orang Damaj dulu. Apa makna la ilaha illallah? Ainallah? Mesti pertanyaan seperti itu. Ainallah? Apa makna la ilaha illallah? Itu membuat mereka lari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. 5 tahun dikatakan Allah fi kulli makan. Allah di mana-mana. Dan juga pas ditanya apa makna la ilaha illallah, mereka seperti ingin lari. Itu aja yang ditanyakan. Orang-orang Damaj ini mesti kayak gitu. Murid-muridnya Syekh Mukbil nanyanya ya akidah, kalau bertemu di mana Allah, apa makna la ilaha illallah. Keluar akhirnya. Makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang la khalaqa illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Dilarikan kepada tauhid ar-rububiyah. Maka hada hak bahwa mereka tidak mengetahui ilmu tauhid, belajar bertahun-tahun hanya sibuk dengan melaksanakan kebid'ahan dan kesyirikan iya dan billah. Al-masalah ar-rabi'ah, Abu Jahal wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala li rajul qul la ilaha illallah faqabahallahu min Abi Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam. Maka di sini disebutkan bahwa Abu Jahal dan yang bersamanya Abdullah bin Abi Umayyah mengetahui hakikat apa yang diinginkan oleh Nabi. Idza qala li rajul qul la ilaha illallah, maka jika dikatakan kepada seseorang katakanlah la ilaha illallah, maka maknanya agar masuk kepada Islam. Faqabbahallahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam. Maka di sini Allah mencela dan memburukkan Abu Jahal yang mana pada hakikatnya dia mengetahui hakikat dari Islam, bahwa Islam itu dengan menyebutkan syahadat la ilaha illallah. Sudah ada. Ya sudah ada. Berarti masih sisa fihi masail di pelajaran yang akan datang. Fadhalu hafizakumullah.